Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu masih dalam kitab Nashaihul Ibad. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah al-thaminatu kang nomor 8, wal arba'una lan nomor 40, iku an Wahbi bin Munabbah, cinarita saking Imam Wahab bin Munabbih atau Munabbah al-Yamani kang bangsa Yamani atau kang bangsa Yaman, radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Imam Wahab bin Munabbih. Rupane pengendikan Imam Wahab bin Munabbih yaiku maktubun fit Taurati al-harisu faqirun ila akhirih. Maktubun den tulis fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Apa sing ditulis? Al-harisu faqirun, yaiku lafat al-harisu faqirun. Artine al-harisu utawi wong kang rakus iku faqirun sejatine fakir. Ayat talibu tegese utawi wong kang nuprih utawa goleki li syai'in maring perkara bijtihadin kelawan nemen-nemeni utawa serius banget fi isobatihi ing dalem oleh merkoleh syai'. Khobari al-talib mau iku faqidun kang kasepen, iku faqidun kang kasepen 5 maring perkara yahtaju kang butuh sapa haris utawa talib ilaihi maring emah. Wa ingkana lan senajan ono sapa al-haris utawa al-haris ono iku malikat dunya, wong kang duweni dunya. Aima tegese bondo bainas samai kang tetep apa mah ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi
minal amtiati saking piro-piro bondo, wal jawahiri lan piro-piro inten utawa mutiara. Artinya makalah yang nomor 48 yaitu datang dari Imam Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu. Imam Wahab bin Munabbih yaitu seorang ulama yang ahli hadis, ulama yang sangat alim, ahli hadis, juga ahli tafsir, juga sekaligus ulama ahli sejarah, yaitu namanya Imam Wahab bin Munabbih. Makanya mayoritas ulama ahli hadis ini mengakui bahwa Imam Wahab bin Munabbih adalah orang yang fiqh atau bisa dipercaya dan juga jujur. Makanya termasuk perawi hadis yang siqah atau dapat dipercaya. Nah, ini menurut ulama ahli hadis, bahwa para ulama ahli hadis mengakui bahwa Imam Wahab bin Munabbih ini adalah orang yang siqah. Lah sahabat Imam Wahab bin Munabbih yang bernama Imam Musanna bin Sobah, itu sahabatnya mengatakan, aku mengenal Wahab bin Munabbih selama 40 tahun. Ini kata sahabatnya yang bernama Imam Musanna bin Sobah. Kata Imam Musanna bin Sobah, aku mengenal Wahab bin Munabbih itu selama 40 tahun. Lah selama 40 tahun itu, kata sahabatnya, saya belum pernah yang namanya melihat Imam Wahab bin Munabbih ini mengumpat atau mencaci, menjelekkan orang lain. Itu kata sahabatnya. Dan juga kata beliau, selama 20 tahun Imam Wahab bin Munabbih ini sholat subuhnya itu memakai air wudhu sholat isya. Jadi selama 20 tahun Imam Wahab bin Munabbih ini kalau sholat subuh itu memakai wudhu sholat isya. Artinya bahwa mulai sholat isya sampai subuh ini tidak batal, ya tidak tidur, ya tidak kentut. Nah ini, jadi selama 20 tahun kalau sholat subuh itu pakai wudhu sholat isya, artinya tidak batal sama sekali. Itu. Dan juga kata sahabatnya atau kata Imam Musanna bin Sobah, bahwa selama 40 tahun Imam Wahab bin Munabbih ini tidak pernah yang namanya tidur di kasur. Ya artinya tidurnya ala kadarnya aja, kadang sambil duduk. Jadi tidak menentu. Kebanyakan beliau kalau tidur sambil duduk. Itu jadi tidak pernah yang namanya selama 40 tahun merasakan tidur di kasur, itu belum pernah. Ini kata sahabat Imam Wahab bin Munabbih, yaitu Imam Musanna bin Sobah. Dan juga kata beliau,
Imam Wahab bin Munabbih ini punya kebiasaan setiap ilmu itu pasti dihafal. Ini kebiasaan. Jadi setiap ilmu ini oleh Imam Wahab bin Munabbih ini dihafal. Kalau seandainya hafal ilmu itu, maka Imam Wahab bin Munabbih nggak puasa sunnah. Tuh. Tapi kalau misalkan ilmu itu tidak bisa dihafal hari itu, maka sebagai tebusannya beliau puasa sunnah. Ini luar biasanya Imam Wahab bin Munabbih. Ini yang cerita satu alma mater dengan beliau, yaitu yang bersahabat selama 40 tahun. Lah Imam Ibnu Hibban dalam kitab Masyahir Ulama Al-Amsar, Imam Ibnu Hibban mengatakan Imam Wahab bin Munabbih meninggal pada bulan Muharram tahun 113 Hijriyah di kota Son'a, Yaman. Jadi meninggalnya Imam Wahab bin Munabbih yaitu pada tahun 113 Hijriyah di bulan Muharram. Meninggalnya di kota Son'a, Yaman. Nah, itu cerita singkat tentang Imam Wahab bin Munabbih. Lah makalah yang nomor 48 ini adalah dari Imam Wahab bin Munabbih Al-Yamani. Kata beliau, maktubun fit Taurat, dalam kitab Taurat itu tercatat atau tercantum atau tertulis, yaitu lafaz yang pertama al-harisu faqirun. Al-harisu faqirun wa in kana malikat dunya. Kata Imam Wahab bin Munabbih, dalam kitab Taurat itu tertulis al-harisu faqirun. Orang yang rakus itu pada hakikatnya orang itu fakir. Ayat talibu li syai'in bijtihadin fi isabatihi faqidun lima yahtaju ilaihi. Jadi orang yang rakus itu pada hakikatnya adalah fakir. Orang rakus itu adalah orang yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Artinya berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu, walaupun jalannya salah, walaupun jalannya nabrak-nabrak. Yaitu namanya orang rakus. Jadi makanya orang rakus ini pada hakikatnya fakir. Wa in kana malikat dunya, walaupun orang rakus itu memiliki dunia, ya kaya lah, jadi punya dunia, tidak kekurangan dunia. Tapi kalau dia rakus, pada hakikatnya orang tersebut adalah fakir. Wa in kana malikat dunya, walaupun dia punya dunia yang banyak, aima bainas sama'i wal ardi minal amti'ati wal jawahiri. Walaupun dunianya banyak, hartanya banyak, simpenannya banyak, bahkan intan berliannya banyak, tapi kalau dia rakus, maka orang tersebut sebenarnya atau hakikatnya adalah orang fakir. Karena dia tidak pernah yang namanya merasa puas, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Yang ada dalam dirinya selalu kekurangan dan terus kekurangan. Jiwanya digerogoti oleh sifat kekurangan, maka orang tersebut atau yang merasa kekurangan terus tanpa ada bersyukurnya, itu namanya orang fakir, seperti tidak punya apa-apa.
Nah ini makanya kalau orang itu rakus, dia mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara. Walaupun sudah tahu salah, terus aja pasti akan ditabrak. Walaupun dengan jalan yang haram, tetap aja dilakoni. Namanya juga orang rakus, mendapatkan sesuatu dengan segala cara. Lah orang yang rakus ini tidak akan pernah merasakan kenikmatan hidup, karena dihantui selalu kurang dan serba kekurangan. Nah ini, jadi makanya andai kata dalam diri kita sudah mulai digerogoti atau ada sifat rakus, kita buang jauh-jauh, karena itu menyiksa kita nanti. Karena orang rakus itu tidak akan diberikan oleh Allah. Jadi tidak diberikan, faqidun lima yahtaju ilaihi, tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ada cuma menyesal. Jadi makanya begitu ada dalam diri kita mulai tumbuh sifat rakus, kita buang jauh-jauh, karena itu merugikan kita. Karena selalu akan merasa kekurangan walaupun kita mempunyai dunia yang banyak. Lah inilah kita tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan dalam hidup, rasa syukur dalam hidup, selama ada sifat rakus dalam jiwa kita. Makanya yang pertama yang tertulis dalam kitab Taurat, kata Imam Wahab bin Munabbih, adalah al-harisu faqirun wa in kana malikat dunya. Orang yang rakus itu pada hakikatnya fakir karena merasa kekurangan, tidak ada yang namanya rasa syukurnya walaupun dia kaya raya atau memiliki dunia. Nah ini yang pertama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muti'u, utawi wong kang taat lillahi ta'ala maring Allah ta'ala, iku muta'un den ikuti sapa al muti' linnasi maring menungso, wa ingkana lan senajan ana sapa al muti' ayil muti'u tegese wong kang taat maring Allah, ana iku mamlukan kang den miliki, ai abdan tegese hamba sahaya utawa kawula, linnasi maring menungso utawa kaduwe menungso. Yang kedua, di dalam kitab Taurat tertulis kata Imam Wahab bin Munabbih, yaitu wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana al muti'u mamlukan. Orang yang taat kepada Allah itu pasti akan diikuti oleh manusia. Wa in kana mamlukan, walaupun keadaan orang yang taat kepada Allah itu adalah hamba sahaya, orang biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya harta apa-apa, tapi kalau dia taat kepada Allah, ikhlas taatnya kepada Allah, hatinya bersih, pasti akan jadi panutan manusia. Nah ini, maka kalau kita kepingin punya pengaruh, nggak usah kita itu nyuruh orang supaya kita jadi orang yang pengaruh, bayar orang atau dengan cara-cara, nggak akan lama. Cukup kita taat kepada Allah dengan baik, maka dengan sendirinya Allah akan menggiring manusia untuk taat kepada kita. Jadi nggak usah nyari pengaruh, pengaruh itu akan datang dengan sendirinya kalau kita memang taat kepada Allah. Nggak ada bedanya kita misalkan kepingin longan, bahasa Jawanya longan itu adalah
ruang yang ada di bawah kursi atau di bawah kasur dipan, namanya longan. Kalau misalkan kita kepingin longan, cukup beli kursi atau kasur dipan, longan ada sendiri. Jadi jangan beli longannya, nggak akan ada. Belilah kursi baru longannya ada. Lah begitu juga orang bisa diikuti manusia, nggak usah kita dengan cara cari pengaruh dan lain sebagainya, nggak bisa. Cukup kita taat lillahi ta'ala dalam ibadah kepada Allah, maka dengan sendirinya manusia akan taat, akan ikut jejak kita. Nah ini, wa in kana al-muti'u mamlukan ay 'abdan linnas, walaupun orang yang taat tadi itu tidak memiliki apa-apa, bahkan sebagai hamba sahaya, tapi karena ketaatan itu hatinya bersih, manusia dengan sendirinya akan mengikuti dia. Dia punya pengaruh, dia bisa diikuti. Kenapa? Karena ketaatannya kepada Allah. Jadi penting taat ini bukan sekedar untuk nanti di akhirat, juga untuk dunia kita. Jadi nggak usah orang suruh taat kepada kita, nggak usah, cukup kita taat kepada Allah, maka Allah akan menuntun hati seseorang juga akan mengikuti kita. Jadi cari pengaruh nggak usah yang macam-macam dan lain sebagainya, cukup taat. Dengan ketaatan yang ikhlas itu, maka manusia akan mengikuti dengan sendirinya. Ini yang nomor 2 yang tertulis dalam kitab Taurat, kata Imam Wahab bin Munabbih. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qani'u utawi wong kang qanaah utawa nrimo ing pepandung, ayisakinu tegese wong kang anteng apa sing anteng alqalbu atine, inda adamil ma'lufati ing dalem nalikane ora anane perkara kang den kepingini, warradi lan kang ikhlas biqismatillahi ta'ala kelawan pembagiani Allah ta'ala. Khabari al-qani mau iku ghaniyun wong kang sugih utawa ngrasa cukup, wa ingkana lan senajan ana sapa al-qani ana iku jai'an wong kang luwe utawa serba kekurangan, wa harobat lan melayu utawa melarikan diri sapa imro'atun wong wadon asiratun kang dadi tawanan min biladil kufri saking pira-pira negara kufur utawa negara kafir, wa masyad lan melaku sapa imro'ah mi'atai farsakhin ing perjalanan 200 farsakhah, lam takul hale ora mangan sapa imro'ah lam takul hale ora mangan sapa imro'ah syai'an ing suwiji-wiji utawa panganan blas utawa panganan, syai'an ing panganan utawa suwiji-wiji. Fasuilat tumuli den takoni sapa imro'ah, fasuilat tumuli den takoni sapa imro'ah, kaifa hali kaya apa qawiti kuat sira imro'ah alal masyi ngatasi lumaku bila aklin kelawan tanpa mangan. Faqalat tumulin jawab sapa imro'ah, kullama jitu ing dalem semangsane luwe sapa ingsun, qara'tu mongko maca sapa ingsun qara'tu mongko maca sapa ingsun qul huwallahu ahad ing surah qul huwallahu ahad salasa marratin kelawan telung ambalan. Fa asba'a mongko dadi wareg sapa ingsun. Artinya
Yang ketiga yang tertulis dalam kitab Taurat, kata Imam Wahab bin Munabbih, yaitu lafaz wal qani'u wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'i. Orang yang qanaah atau menerima atas pepandum atau pembagian dari Allah. Orang yang qanaah atau orang yang menerima pembagian dari Allah, aysakinul qalbu inda adamil ma'lufah warradi bi qismatillahi ta'ala. Artinya hatinya ini tenang, hatinya ini tidak ngerungsang, hatinya tidak khawatir dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya, entah masalah rezeki dan lain sebagainya. Warradhi bi qismatillahi ta'ala, dan juga ikhlas atau ridho dengan pembagian dari Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud adalah orang yang serba kekurangan, bukan orang kaya, tapi dia qanaah, nerima, karena dia faham itu adalah sudah pembagian dari Allah. Lah orang yang hatinya qanaah, nerima maring pepandumi Allah, ghaniyun, pada hakikatnya dia adalah orang yang kaya. Wa in kana ja'ian, walaupun dia serba kekurangan. Jadi walaupun serba kekurangan, tapi karena hatinya nerima, hatinya qanaah, maka walaupun serba kekurangan itu terasa cukup bagi dia. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Orang kalau sudah hatinya qanaah, menerima bahwa memang ini adalah bagian saya yang sudah ditakdirkan oleh Allah, walaupun dia serba kekurangan, kalau hatinya qanaah, itu namanya orang kaya. Karena kaya itu tidak bisa diukur dengan harta, tapi diukurnya dengan hati. Apakah yang namanya orang diberikan kaya itu qanaah enggak? Kalau misalkan tidak qanaah, sekaya apapun pasti akan kurang. Diberi banyak sebanyak apapun, kalau hatinya tidak qanaah, terus akan kurang, tidak ada bersyukurnya. Tapi kalau hatinya qanaah, walaupun hidupnya pas-pasan, ini syukurnya luar biasa, hatinya luas, hatinya jembar, jadi hatinya tidak ngerungsang, maka hidupnya tenang kalau orang qanaah. Tapi sebaliknya, kalau hatinya tidak ada rasa qanaah, tidak menerima, tidak bersyukur atas anugerah Allah, selalu tidak tenang karena merasa serba kekurangan walaupun hartanya banyak. Jadi makanya begitu hati sudah qanaah, maka pada hakikatnya dia adalah orang kaya. Wa in kana ja'ian, walaupun pada sejatinya dia serba kekurangan. Maka disinggung oleh lafaz selanjutnya, wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri. Ada seorang perempuan ini adalah tawanan orang kafir. Lah perempuan ini melarikan diri dari tawanan. Lah melarikan diri, wa masyat mi'atai farsakhin, dia berjalan dalam melarikan diri tersebut, dia berjalan mi'atai farsakhin, 200 farsakhoh, kurang lebih kalau diukur itu sekitar 1100 km. Jadi 1100 km jauh.
Dalam perjalanan 1100 km itu perempuan tadi yang melarikan diri tidak makan apa-apa, jadi tidak ada bawa bekal, minum tidak, makan juga tidak. Itu kuat berjalan sampai 200 farsah, kurang lebih yaitu 1100 km. Ya jauh, 1100 km kalau diukur, kalau misalkan dari kota Jakarta itu bisa ke hampir ke Banyuwangi. Jember masih kurang, hampir ke Banyuwangi. Itu jalan kaki. Perempuan atau wanita muslim ini itu jadi tawanan orang kafir. Nah, terus melarikan diri. Melarikan diri berjalan kurang lebih sekitar 1100 km tanpa makan, tanpa minum. Fasu'ilat kaifa qawiti 'alal masyi bila aklin. Lalu wanita tersebut ditanya, bagaimana engkau kuat berjalan sebegitu jauhnya tanpa makan? Tanpa makan engkau begitu kuat. Faqalat kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marratin fa asba'a. Maka wanita tersebut menjawab, kalau saya merasa lapar maka saya membaca surah Ikhlas 3 kali atau membaca qul huwallahu ahad 3 kali, salasa marratin 3 kali saya baca. Fa asba'a, maka dengan sendirinya saya langsung jadi kenyang. Ini kata wanita tadi. Jadi makanya di akhir zaman, dalam sebuah riwayat di akhir zaman itu makannya itu pakai wiridah. Jadi pada akhir zaman, hari mendekati kiamat, yaitu makannya pakai wiridan atau pakai bacaan-bacaan, karena saking susahnya makanan. Jadi dicoba oleh Allah itu tidak ada hujan, maka tidak ada makanan. Maka bagi orang beriman makanannya adalah wiridan atau bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi makanya ini bisa kita coba kalau seandainya kita merasa lapar tidak menemukan makanan, ya ini kita baca qul huwallahu ahad 3 kali. Maka jalan sebegitu jauhnya 1100 km kurang lebih, tidak makan apa-apa, itu kuat, itu bisa berhari-hari tanpa makanan. Maka dijawab oleh wanita tersebut, kalau saya lapar saya membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka saya menjadi kenyang. Artinya apa? Bahwa kalau orang itu hatinya qanaah, menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka hatinya tidak merasa kekurangan. Lah, orang yang tidak merasa kekurangan namanya orang kaya. Ya, itu maksudnya. Walaupun dia serba kekurangan, tapi karena hatinya menerima, selalu bersyukur kepada Allah, maka hatinya adalah kaya, merasa cukup. Tapi sebaliknya, orang sekaya apapun hatinya tidak ada rasa qanaah, tidak menerima, selalu kekurangan, tidak pernah bersyukur, sekaya apapun dia pasti akan selalu merasa kekurangan. Lah, ini pentingnya punya hati yang qanaah, maka hati kita selalu tenang, hati kita merasa kaya, merasa cukup, tidak pernah kekurangan, karena semua yang terjadi adalah sudah ditentukan oleh Allah dan juga sudah ditakdirkan oleh Allah.
Nah, punya sifat qanaah atau hati qanaah ini sangat penting, karena apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat ini itu adalah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Nah, itu mungkin pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah apapun yang diberikan oleh Allah, karena apapun yang diberikan oleh Allah pasti terbaik buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.